gaskan dibutuhkan untuk memberikan dukungan ataupun suara. Seperti apa misalnya, pernah kita sudah melakukan aksi damai sehubungan dukungan terhadap TNI, dukungan terhadap pemerintahan Bapak Prabowo Subianto melalui dukungan terhadap Undang-Undang TNI tahun 2025. Dan yang terhot bahkan di tanggal 7 Mei 2025 kita akan mengadakan aksi damai ya di depan DPR RI kembali untuk menyuarakan tentang disahkannya rancangan undang-undang perihal perampasan aset tindak pidana koruptor atau korupsi ya. Itu kita sudah sampaikan suratnya per hari ini, dan juga saya sudah konfirmasikan ke pihak sekretariat Komisi 3 dan akan disampaikan kepada Ketua Komisi 3. Mudah-mudahan permintaan kita untuk diadakan audiensi di hari yang sama juga bisa ditanggapi dengan positif, karena memang tujuannya bahwa kita mau mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Solmat Official. Ya, jadi pertama-tama saya mau memberikan satu informasi yang baik, bahwa kasus Ibu Rusmini yang seorang polwan yang di PTDH akhirnya mendapat respon yang positif dari bapak-bapak Dewan di Komisi 3 DPR RI ya. Jadi besok hari Rabu tanggal 30 April 2025 Ibu Rusmini beserta dengan kami sebagai kuasa hukum Solmat Law Firm dan juga sebagai organisasi yang menaungi atau dalam gabungan dengan organisasi Gerakan Suara Keadilan Netizen atau GASKAN, diundang untuk mengadakan rapat dengar pendapat umum atau RDPU di Komisi 3 DPR RI. Jadi ini tentu suatu langkah yang baik ya. Kami mengucapkan apresiasi, baik saya sebagai managing partner di Solmat Law Firm ataupun sebagai ketua umum daripada Gerakan Suara Keadilan Netizen GASKAN, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Habibur Rahman sebagai ketua Komisi 3 DPR RI. Demikian juga ibu-ibu yang ada di Sekretariat Jenderal di Sekretariat Komisi 3, Ibu Susi dan juga Ibu Ica yang telah merespon permintaan daripada Ibu Rusmini sebagai bentuk pengaduan masyarakat ya. Walaupun juga sebenarnya kasus Ibu Rusmini ini sudah mendapat tanggapan yang luar biasa positif ya. Tanggapan yang luar biasa positif dari Bapak Kepala Divisi Propam Mabes Polri ya, Kadif Propam Mabes Polri, Bapak Irjen Abdul Karim, dan juga yang didelegasikan kepada timnya Bapak Karo Provos, Bapak Brigjen Agus Wijaya dalam memproses kasus ataupun permasalahan Ibu Rusmini ini, dan bahkan juga dengan Ibu Nurlela yang kita juga sementara kawal ya. Jadi harapan kami tentu hal-hal yang mungkin masih di luar kewenangan daripada Kadif Propam Mabes Polri bisa dibahas, bisa didiskusikan di dalam rapat dengar pendapat umum besok ya.
Dan harapan saya juga kepada bapak-bapak di Komisi 3 DPR RI dan juga kepada Bapak Ketua Komisi, Bapak Dr. Habibur Rahman, mudah-mudahan dalam kesempatan besok saya juga bisa atau diberikan kesempatan mempertanyakan perihal RDPU daripada kasus 7 terpidana Vina Eki Cirebon, di mana Gerakan Suara Keadilan Netizen bersama dengan keluarga pernah mengadakan aksi damai di depan DPR RI tanggal 4 Februari 2025 karena masyarakat terus masih bertanya-tanya perihal kelanjutan RDPU ini ya. Dan bahkan teman-teman ada yang memberikan signal kalau perlu kita melakukan aksi damai lagi sebagai wujud bahwa masyarakat terus mengawal kasus ini ya. Tetapi ya kita lihat perkembangannya ya, karena apapun itu bahwa sebenarnya yang paling punya legal standing dalam hal ini selain keluarga adalah para penasihat hukum atau para pengacara peradi yang memegang kuasa daripada keluarga ini. Dan ya kita juga belum ada koordinasi sampai sekarang ini seperti apa strategi mereka ya. Saya beberapa kali menyampaikan bahwa ya kita juga tidak mau jadi salah kaprah atau berjalan sendiri. Siapa tahu strategi yang terbaik gitu daripada tim Pradi ini adalah bekerja dalam kesenyapan, kesunyian, seperti beberapa kali pernah disampaikan oleh Ketua Koordinator Bapak Jutek Bongso, seperti misalnya adanya pemeriksaan di lapas yang secara diam-diam. Ya kita juga tidak mau melawan strategi ini ya, sahabat Somad Official, karena beliaulah yang punya kuasa. Satu, kedua, kita juga tidak mau nanti dikira ada pengambilan kesempatan dalam hal ini, dalam hal ya mungkin popularitas dan lain sebagainya ya. Kita pada dasarnya juga masih mau berjuang menyuarakan kasus Vina Cirebon ini secara khusus 7 terpidana ini, akan tetapi ya harus lebih bijak, lebih berstrategi ya. Jangan sampai kita itu koar-koar seperti peribahasa tong kosong tapi bunyinya nyaring ya, karena ini di luar daripada skenario besar yang mungkin dimiliki oleh para tim kuasa hukum. Sehingga oleh sebab itu kalau teman-teman gaskan menyadari atau melihat bahwa kami memang kemudian fokus ke beberapa hal lain yang kita rasa kita butuh untuk segera disuarakan atau gaskan, dibutuhkan untuk memberikan dukungan ataupun suara. Seperti apa misalnya, pernah kita sudah melakukan aksi damai sehubungan dukungan terhadap TNI, dukungan terhadap pemerintahan Bapak Prabowo Subianto melalui dukungan terhadap Undang-Undang TNI tahun 2025. Dan yang terhot bahkan di tanggal 7 Mei 2025 kita akan mengadakan aksi damai ya di depan DPR RI kembali untuk menyuarakan tentang disahkannya rancangan undang-undang perihal perampasan aset tindak pidana koruptor atau korupsi ya. Itu kita sudah sampaikan suratnya per hari ini, dan juga saya sudah konfirmasikan ke pihak sekretariat Komisi 3 dan akan disampaikan kepada Ketua Komisi 3. Mudah-mudahan permintaan kita untuk diadakan audiensi di hari yang sama juga bisa ditanggapi dengan positif, karena memang tujuannya bahwa kita mau mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia, di mana ini sejalan dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah sekarang ini. Jadi begitu ya teman-teman semuanya, sekilas perkembangan terakhir perihal update-update daripada Gaskan, bahwa sehubungan dengan Vina Cirebon ya mudah-mudahan ada kesempatan besok dalam RDPU dengan perihal atau kasus Ibu Rosmini, saya bisa juga punya kesempatan untuk mempertanyakan langsung dengan para bapak-bapak yang ada di dalam Komisi 3, dikarenakan memang besok itu RDPU-nya dilaksanakan di Komisi 3. Tetapi ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ya kita akan melihat
perkembangan. Saya tidak mau bahwa adanya kepentingan atau cara strategi yang berbeda, kemudian kita hanya menjadi meramaikan saja, tetapi efek yang didengar oleh bapak-bapak daripada Komisi 3 itu daripada arahan-arahan ataupun kehendak daripada para kuasa hukum. Dan kita sangat respect dengan tim kuasa hukum ini ya, kita tetap respect karena kenapa, mereka lah yang berjuang mulai dari PK pertama dan kemudian sekarang ya. Cuman sepertinya cara kami ini berbeda, kita gaskan maunya ramaikan, suarakan supaya menjadi atensi publik, tetapi sepertinya ada suatu sikap yang dijalankan ataupun strategi yang diterapkan oleh para kuasa hukum untuk membuat ini slow down, atau kalau saya sempat dengar istilahnya bekerja dalam kediaman ataupun kebiasaan. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan, sahabat Solmat Official, dan saya ucapkan terima kasih. Salam sehat, salam keadilan.